قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang pelajaran atau hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, manusia yang kita cintai, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk senantiasa menegakkan ubudiyah. Kita bisa hadir menuntut ilmu yang ini merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kematian ibunda tercinta Aminah. Kita tahu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Setelah peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibu asuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, mengembalikan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya Aminah. Kenapa? Karena kekhawatiran Halimah Sa'diyah jangan sampai peristiwa yang terjadi pada Nabi SAW dari pembedahan dada itu terulang lagi. Ini membuat Halimah itu takut. Dan Muhammad kecil itu adalah amanah yang dititipkan kepada beliau radhiyallahu taala anha. Ini juga menunjukkan bagaimana ya orang-orang jahiliyah dahulu menjaga amanah. Maka 4 tahun umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikembalikan kepada ibunda Aminah. Dari umur 4 tahun inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibunda tercinta Aminah sampai berumur 6 tahun. Di umur 6 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda beliau pergi meninggalkan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana peristiwanya? Kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab hafizahullah taala. Antum silakan buka halaman 70. Yang punya kitab elektronik halaman 70. Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barakah. Ketika itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 6 tahun. Dia bermaksud menziarahi kuburan suaminya, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, yang ada di kota Madinah. Abdullah di Madinah kemudian tinggal beberapa lama di Madinah, yang meninggalkan kesan tersendiri pada memori pribadi seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di perjalanan menuju Mekah, Aminah sakit dan semakin parah. Begitu sampai di sebuah tempat yang bernama Abwa,
Ini tidak jauh dari Mekah, 200-an kilometer. Tidak jauh dari Mekah. Kemudian akhirnya meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut, di Abwa. Pada perdamaian Hudaybiyah, berdasarkan hadis yang sahih, beliau sempat menziarahi ibunya, Nabi kita Muhammad SAW, dalam peristiwa perdamaian Hudaybiyah. Beliau SAW sempat berziarah ke makam ibunya, Aminah. Beliau duduk dekat kuburan ibunya. Tidak lama kemudian beliau menangis dan menyebabkan semua yang ada ikut bersama Nabi SAW ketika itu menangis, para sahabat Nabi SAW. Maka ketika ditanyakan kepada beliau SAW apa yang membuat beliau menangis, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, aku meminta izin kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Falam ya'dzan li, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepadaku untuk memberikan atau memohon ampunan kepada ibuku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li, kemudian aku kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa berziarah ke makam ibuku, dan aku diberikan izin oleh Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, turunlah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang mati di atas kemusyrikan, mati di atas kekufuran. Walau kanu ulul qurba, sekalipun mereka itu adalah orang-orang terdekat dengan mereka, bapaknya, ibunya, kakaknya, omnya, tantenya, anaknya, istrinya. Kalau mereka mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada mereka. Tidak pantas. Setelah jelas mereka mati di atas kekufuran. Yang dibolehkan bagi orang-orang yang beriman itu memintakan hidayah ketika mereka masih hidup. Itu diantara kebaikan yang bisa kita berikan kepada karib kerabat yang masih berada di atas kekufuran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, tapi memohonkan ampun untuk mereka tidak. Dan inilah aturan agama kita, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu Ustaz? Ya sudah, jangan tanya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, mukminah, sering kita sampaikan prinsip mereka sami'na wa ta'na ketika dihadapkan dengan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membantah, tanpa bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, harus sami'na wa ata'na. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ketika dihadapkan dengan dalil-dalil yang itu bertentangan dengan logika kita, maka seorang muslim muslimah dia harus tundukkan akal dia harus terima dalil tersebut. Ya, inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah ketika menyikapi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan logika manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun kepada ibunya. Memohonkan ampun untuk ibunya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diizinkan adalah berziarah. Ini juga kita bisa ambil faedah teman-teman. Kalau ada keluarga karib kerabat kita yang meninggal di atas kekufuran, maka boleh kita berziarah. Tapi berziarah hanya sebatas untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita pun akan kembali seperti
orang tersebut. Karena memang tujuan disyariatkan ziarah adalah mengingat kematian, mengingat kehidupan akhirat. Sering ana sampaikan, antum-antum yang sudah merasakan kerasnya hati ini, sesekali datang berziarah ke kuburan. Dan berziarah itu kalau bisa jangan di siang hari. Berziarah itu di malam hari, ketika orang-orang pada tidur, antum berziarah ke kuburan. Ya, sekitar jam 2 malam datang berziarah sendiri ke kuburan. Jangan berjamaah. Kalau berjamaah nanti ribut. Kalau sendiri kan bisa khusyuk. Kan khusyuk antum tadabbur, renungi, ya Allah, ana pasti merasakan hal ini. Iya, kalau hati antum sudah keras seperti itu. Sekali kita sudah sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, ulama-ulama terdahulu untuk melembutkan hati mereka, salah satu yang dilakukan oleh ulama salaf, mereka menggali kuburan di samping rumah mereka. Kuburan yang digali di samping rumah mereka, dan mereka baca Al-Quran di tempat tersebut di malam hari. Bukan membaca Al-Quran di kuburan, enggak. Buat lubang saja, sesekali antum tidur di situ. Enggak apa, tidur di situ, antum tadabburi, renungi dosa-dosa. Ya, mudah-mudahan antum bertobat, mengembalikan semangat antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan kasih hadiah. Insyaallah akan ada hadiah nanti, pembagian buku-buku kecil untuk teman-teman sekalian. Hujan ya? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya? Angin ya? Hujan? Iya, hujan. Yang penting suara jelas. Bisa ya kedengarannya? Oke. Baik. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan bagi-bagi buku insyaallah. Cuman yang bisa menerima buku orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada satu pertanyaan saya mau tanya. Siapa yang pernah berziarah ke kuburan di malam hari? Ada? Ada ya? Itu sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah ceritakan, Nabi kan pernah keluar di malam hari berziarah ke kuburan. Itu sunnah nabimu. Coba sesekali antum praktekkan itu, datang di kuburan di malam hari. Kalau bisa sendiri, ya. Ya, insyaallah antum kan sudah belajar tauhid. Ya, antum tidak takut syaitan insyaallah. Ya, kalaupun ada yang menegur, ya sudah jawab saja salamnya. Baik, kita lanjutkan. Dalam perjalanan di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah, bukan di Mekah hingga bisa bersama paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayahnya. Juga bukan di Madinah, maksudnya ibunya tidak meninggal di Mekah, tidak pula meninggal di Madinah. Agar bisa bersama dengan saudara-saudara ibu beliau, paman-paman dari pihak ibu. Disitulah Aminah meninggal. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kalinya yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kehilangan ayah kandung. Bentuk keyatiman pada kali ini menggores luka yang perih dalam benak seorang anak kecil yang usianya baru 6 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kita ambil pelajaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah mendapatkan ujian, sudah mendapatkan musibah. Dan begitulah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti akan diuji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil itu sudah luar biasa ujian yang beliau rasakan. Dari kedua orang tua beliau, ayah beliau meninggal sementara beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan ibunya. Berumur 6 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya itu beliau berpisah dari ibunda Aminah, dirawat di satu perkampungan di Bani Sa'ad oleh seorang ibunda asuhan, Halimah Sa'diyah.
sampai berumur 4 tahun, kemudian diasuh oleh beliau ibunda Aminah selama 2 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Setelah itu ibundanya meninggal. Nah, ini kata penulis, ini memberikan apa? Menggores luka yang dalam di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering sampaikan juga teman-teman sekalian di beberapa majelis, bahwa ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, maka untuk meringankan ujian dan musibah tersebut, ingatlah musibah-musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal itu bisa meringankan apa yang kita rasakan. Dan orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhir, kami beriman dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Pasti akan mengalami ujian. Semakin tinggi kualitas keimanan kita, semakin tinggi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujian dan musibah yang kita akan hadapi. Ketika antum baru hijrah, jangan menganggap antum akan lepas dari ujian. Justru disitulah awal ujian antum. Banyak ujian-ujian musibah yang antum rasakan nanti. Ada sebagian orang yang baru hijrah, ketika dihadapkan dengan musibah-musibah ujian, ketika dia tidak bisa menerima ujian tersebut, dia kembali ke habitatnya, waliyadzubillah. Dia tinggalkan hijrah tersebut. Adalah justru di situ bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Allah ingin menguji apakah betul-betul dia berhijrah atau cuman sekadar ikut-ikutan saja. Ya, inilah prinsip Ahlus Sunnah di dalam menyikapi kehidupan, bahwa manusia itu pasti diuji. Salah satu kaidah kehidupan yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, ada 4 kaidah kehidupan yang antum harus ketahui. Di antaranya, di antara 4 kaidah kehidupan ini kalau kita buat satu majelis bagus sekali ini, belajar dari 4 kehidupan manusia. Salah satu dari 4 kaidah kehidupan manusia, al-masaibu tamhisun minallah, bahwa ujian-ujian, musibah-musibah itu sebagai bentuk pengguguran dosa-dosa dari seorang hamba, dan itu bentuk rasa cinta Allah kepada seorang hamba. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Fa idza radiya falahu ridha. Kalau hamba itu ridho dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia pun akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seorang hamba dia murka, dia marah-marah, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sesuai dengan sangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berburuk sangka kepada Allah dengan musibah yang Allah berikan, maka Allah akan membalas antum sesuai dengan sangkaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang Allah berikan, maka Allah akan membalas sikap antum tersebut. Maka ini penting teman-teman sekalian, bahwa semakin tinggi kualitas keimanan kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujian yang akan menimpa kita. Istri juga begitu. Seorang istri semakin kuat keimanan dia akan dihadapkan dengan apa? Musibah-musibah, entah itu musibah yang datang dari suaminya, ya, dia akan mendapatkan hal-hal yang dia tidak sukai, entah datang dari suaminya, dari anaknya, dari keluarga terdekat dia. Pasti. Maka dia harus bersabar.
Semakin kuat keimanan dia, dia akan mendapatkan ujian dari suaminya. Mungkin suaminya yang punya akhlak yang tidak baik, dia harus bersabar. Begitu. Karena itu tamhisun minallah. Pertama itu sebagai penggugur dosa-dosa dia, dan yang kedua musibah itu sebagai pengangkat derajat seorang hamba. Coba kita belajar dari kesabaran seorang wanita soleha, seorang wanita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Siapa wanita tersebut? Wanita terbaik di alam semesta yang berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku bangunkan aku rumah di dalam surgamu. Siapa dia? Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun. Lihat bagaimana kesabaran Asia, Masya Allah. Antum tahu bagaimana penyiksaan Fir'aun terhadap Asia? Fir'aun ketika menyiksa Asia, orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu dijemur di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa, kemudian dilempari dengan batu. Padahal hidup berdampingan ya. Tapi dia masih bersabar. Ditawarkan dari Fir'aun, katakan kepada Asia, kalau dia kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa, kita lepaskan. Tapi apa kata Asia? Dia tetap beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia tetap bersabar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Disiksa dengan apa? Melempari batu besar kepada Asia. Tapi batu besar ini sebelum sampai kepada Asia bintu Muzahim radhiyallahu taala anha, ruhnya itu, nyawanya itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya itu ketika dijemur di bawah terik matahari yang luar biasa, maka ketika orang-orang meninggalkan Asia, datanglah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan naungan kepada Asia. Itulah penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanan mereka. Tapi dia bersabar, mati di atas keimanan. Begitu seorang istri harus bersabar, apapun musibah, ada hal-hal yang dia tidak sukai. Saya banyak dapat SMS atau jeprian dari beberapa ummahat yang banyak mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Saya cuma bilang bersabar. Coba lihat. Jangan minta cerai, bersabar, pertahankan keluarga, rumah tangga, pertahankan sebisa mungkin, pertahankan rumah tangga, kecuali satu. Kalau sekiranya membahayakan agama kita, memudaratkan agama kita, kalau kita bertahan dengan suami, maka boleh kita minta cerai. Kita gugat cerai boleh di pengadilan, boleh. Tapi dengan satu syarat itu, tapi sebelumnya pertahankan dulu, bersabar dulu, jangan dulu minta cerai. Baca-baca kisah wanita-wanita terdahulu ya, di dalam mempertahankan keimanan mereka, bersabar dengan keadaan suami. Dan suami juga harus perbaiki akhlak. Jangan cuma istri yang disemprot. Ya, suami juga perbaiki akhlak. Ya, apalagi yang baru menikah ini, Masya Allah, merasakan ya, ada satu kenikmatan yang beliau rasakan yang antum tidak rasakan itu. Iya. Bagi pengantin baru itu ada satu kenikmatan yang dirasakan, yang tidak dirasakan oleh jomblo-jomblo. Insya Allah ya. Kadang kalau di majelis ilmu begini, sukanya cepat selesai majelis ilmu, cepat pulang ke rumah. Ya. Ada bidadari yang menunggu di rumah. Insya Allah. Ini pukulan bagi jomblo-jomblo ini, Masya Allah. Antum tahu kisah Julaibib? Tahu kisah Julaibib? Mungkin kisah ini pernah sampaikan di masjid ini, kalau tidak salah. Ini Julaibib ini seorang sahabat yang tidak pernah diharapkan kehadirannya. Tidak pernah diharapkan kehadirannya, tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang taat kepada Rasulnya SAW. Sami'na wa ta'na. Luar biasa keimanan beliau Julaibib. Orangnya hitam, pendek, ya. Mukanya itu dibahasakan dengan damim. Damim itu
muka yang sangat-sangat buruk, sulit untuk kita gambarkan. Ada orang yang mukanya mungkin hitam, kemudian jerawatan, plus pedeto lagi. Nah, Julaibib lebih buruk dari itu. Makanya dibahasakan dengan damim. Tapi Julaibib ini seorang sahabat yang luar biasa keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ada sifat rahmah. Beliau itu selalu mengasihi sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat yang dilihat oleh Nabi dalam kegelisahan, gundah gulana, itu diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Julaibib ini ditawarkan, ya, seorang wanita kan, dan Nabi sendiri yang langsung meminang, bukan Julaibib, Nabi yang langsung meminang. Seorang wanita yang kaya raya, terpandang di kota Madinah, Ansariyah, luar biasa. Nabi sendiri yang langsung meminang, bukan Julaibib yang datang. Karena bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihan ini jomblo ini. Nah, ini juga pelajaran untuk teman-teman. Kalau ada teman-teman yang antum lihat selalu berada pada kegelisahan, ya selalu merenung sendiri, gundah gulana, antum bantu dia. Ini yang sering saya sampaikan, bantu. Bayangkan kalau antum banyak antum, misalkan di sini antum ada 100 orang. Antum lihat satu teman yang masih jomblo ingin menikah tapi tidak punya fulus. Bayangkan kalau satu orang 500.000 saja sudah berapa yang terkumpul? Kalau antum ada 100 orang, satu orang 500.000 antum bantu, berapa yang terkumpul itu? Hah? Berapa? 50 juta. 50 juta ya? Bayangkan 50 juta ya akhi. Kenapa? Allah musta'an. Akhwat banyak. Bayangkan satu orang 500. Kalau terlalu banyak 500 turunkan. 250 saja sudah berapa? 25 juta. Itu sudah kuat 25 juta itu. 250 per orang, Masya Allah, membantu sekali. Itu sekarang yang kita programkan saat ini. Saya pernah buat satu program namanya Kotak Tabaruat. Cuman qadarullah masya'a fa'al. Ya, program Kotak Tabaruat ini tidak jalan. Tadi ini jalan, cuman ya qadarullah sekarang lagi macet. Ya, mudah-mudahan ini kembali berjalan lagi. Jadi Kotak Tabaruat itu kita kita berikan kepada ikhwan-ikhwan yang mau bersedekah setiap bulan, terserah mau dikasih berapa, terserah. Jadi uang yang terkumpul itu kita simpan, namanya kotak tabaruat, itu namanya sedekah. Nah, kita simpan. Kalau ada teman-teman ikhwan yang butuh, misalkan ada musibah yang menimpa keluarganya, istrinya, ya mungkin anaknya, ya kita ambil dari kotak ini sebisa mungkin yang bisa kita bantu. Begitu juga kalau ada teman-teman yang ingin menikah, butuh biaya, ya kita tambah, kita bantu. Ya cuman qadarullah masih ini masih belum berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan yang insyaallah bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, intinya kita kembali ke kisah tadi, ke kisah siapa? Julaibib. Istrinya itu Masya Allah kaya raya, terpandang. Menikahlah mereka. Panjang kisahnya tapi saya tidak mau sebutkan, terlalu nanti panjang lebar lagi. Intinya kita ingin ambil ketika Julaibib meninggal dalam satu peperangan yang diikuti oleh beliau dengan Nabi SAW. Nah, istrinya kan menjanda. Itu disebutkan dalam satu riwayat, istrinya itu janda yang paling dermawan di kota Madinah, kaya raya. Sebab mendapatkan doa dari Nabi SAW. Julaibib orang miskin, tidak punya apa-apa. Sudah perawakannya tidak bagus, ya miskin lagi, siapa yang mau?
tapi didoakan oleh Nabi SAW sehingga menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Istrinya ditinggalkan, janda yang dermawan terpandang di kota Madinah. Itu orang-orang Madinah dari pemuda-pemudanya itu antrian untuk menikahi siapa? Istrinya Julaibib. Tapi antum tahu apa jawaban istrinya? Istrinya katakan, aku tidak ingin menikah lagi dengan seorang lelaki. Aku ingin jadikan Julaibib suamiku di dunia dan di akhirat. Kenapa teman-teman sekalian seperti itu ucapan istrinya Julaibib? Karena perangainya Julaibib, pergaulannya Julaibib dengan istrinya. Itu yang membuat istrinya itu bertahan, tidak mau menikah lagi. Karena baiknya suami. Begitu. Kayak kalau suami kasar, akhlaknya tidak baik, ya pasti istri juga paling nikah lagi dia. Ya mungkin dia berharap tidak ketemu antum di surga. Iya. Ini penting teman-teman sekalian. Penting sekali. Itu yang membuat istri Julaibib tidak menikah lagi. Karena baiknya suaminya, Masya Allah. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ini suami-suami yang baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi yang terbaik di antara kalian itu bukan yang terbaik pada temannya. Jadi yang terbaik itu bukan mentraktir temannya, ayo kita makan di rumah makan yang terbaik, antum ajak teman-teman. Enggak, yang terbaik itu seorang suami yang berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang terbaik, kata Nabi SAW. Bukan yang terbaik dengan teman-temannya, enggak. Begitu juga istri. Istri yang terbaik itu adalah istri yang senantiasa taat kepada suami. Ini sering kita ingatkan karena sering saya dijapri ya masalah-masalah rumah tangga, dan itu datang dari orang-orang yang sudah ngaji sunnah. Nah, makanya kita perlu ingatkan ini, sering-sering kita ingatkan terus, karena kadang kita lalai, maka perlu diingatkan teman-teman sekalian. Baik, kita kembali kepada Aminah, ibunda Nabi SAW. Jadi apa? Orang beriman itu semakin tinggi keimanan dia, semakin baik kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujian dia. Ya, semakin besar ujian dia. Baik. Mana yang kita baca tadi? Bentuk keyatiman pada kali ini menggores luka yang perih dalam benak seorang anak kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru berusia 6 tahun. Dalam kondisi tidak ada manusia yang mampu menghiburnya atau menjauhkannya dari fenomena itu. Tidak ada yang bisa menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jauh dari paman dan tidak memiliki saudara kandung. Peristiwa itu menggores luka yang dalam di hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu membuat terasa indah substansi dari ungkapannya yang berbunyi, saya akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga. Itulah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang-orang yang senantiasa mengurus anak-anak yatim, yang merawat mereka, menafkahi anak-anak yatim, fil jannah kahataini. Nabi dekatkan jari telunjuk dengan jari tengah begini. Dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang senantiasa memperhatikan anak-anak yatim. Maka hikmah teman-teman sekalian dari kematian ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah adalah hiburan untuk anak-anak yatim. Ini hikmah tidak disebutkan di buku ya. Antum tulis saja hikmahnya, hikmah atau pelajaran dari kematian ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah adalah hiburan untuk anak-anak yatim yang merasakan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal pergi oleh bapaknya, yang ditinggal pergi oleh ibunya, maka ini hiburan untuk mereka. Maka
Makanya Nabi SAW memberikan apa? Keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa merawat mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Ya, karena ketika anak yatim itu melihat ada anak yang bermain dengan bapaknya, dia akan merasakan sedih. Ya, dia akan merasakan sedih. Ketika seorang anak itu melihat ada seorang anak yang lain bersama keluarganya bermain, dan itu dirasakan oleh Nabi SAW. Inilah kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, panutan. Makanya kita belajar dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu manfaat yang kita sampaikan pada awal-awal kajian kita ketika membahas kitab ini, untuk apa? Semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul semangat di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hikmahnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan yang besar? Nabi katakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dengan orang-orang yang senantiasa merawat anak-anak yatim fil jannah di dalam surga seperti ini. Kalau yang tadi, yang pertama adalah hiburan untuk mereka. Kedua, supaya tidak diasuh oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang di luar Islam. Kan begitu, kalau tidak ada perhatian dari kaum muslimin kepada mereka, mereka akan diambil oleh orang-orang di luar Islam. Kan begitu. Kalau diambil oleh orang-orang di luar Islam, dididik oleh mereka, akhirnya menjadi apa? Menjadi pembenci Islam, pembenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini penting teman-teman sekalian, ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, belajar hikmah dari peristiwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak hikmah yang kita bisa ambil. Yang ketiga, untuk melembutkan hati kaum muslimin. Melembutkan hati kaum muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, hati ini terasa keras ya Rasulullah. Tidak ada ketenangan ya Rasulullah." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang mengeluhkan tentang hatinya yang sudah mulai keras? Keras hatinya. Apa solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati tersebut? Idza aradta an yalina qalbuka, kalau kamu ingin hatimu itu lembut, tenang, fa'at imil masakin. Pertama, beri makan kepada orang-orang miskin. Nabi pernah merasakan apa? Susah. Itu yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamsah rahsal yatim. Kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaplah kepala anak-anak yatim. Usap kepala mereka. Di situ antum akan mendapatkan ketenangan hati, kelembutan. Ini riwayat Bukhari. Ini solusi untuk melembutkan hati dari solusi-solusi yang kita sudah sampaikan. Nah, ini diantaranya hal-hal yang bisa melembutkan hati selain dari ziarah ke kuburan di malam hari. Nah, ini kasih makan orang-orang miskin, orang-orang susah. Kemudian usap kepala anak-anak yatim, ya, supaya kita akan merasakan bagaimana kepedihan, kesedihan dirasakan oleh mereka. Antum ketika mengusap kepala mereka, antum akan lihat bagaimana raut wajah mereka. Di situ antum akan belajar kehidupan. Ya, cuma sesekali antum usap kepala mereka. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Allah Ta'ala alam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Peristiwa itu membuat terasa indah substansi dari ungkapannya yang berbunyi,
saya akan bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga. Dia Nabi Muhammad SAW mengatakan itu sambil menunjukkan jari telunjuk dan tengah. Kata penulis hafizahullah ta'ala, kata-kata itu tidak hanya semata-mata wahyu, tetapi sebuah wahyu yang sebelum diucapkan telah merasakan langsung indahnya pengayoman tatkala dalam kondisi sebatang kara. Tatkala datang seorang laki-laki yang mengeluhkan kegersangan hatinya, keras hatinya, maka pesan Nabi SAW kepada laki-laki tersebut, usaplah kepala anak yatim. Apakah sebenarnya rahasia dari mengusap kepala anak yatim? Jawabannya jelas sekali. Tatkala anak yatim itu melihat teman-temannya bersama ayah-ayah mereka, sementara mereka tidak menemukan orang yang menyapa dan memperhatikan mereka, oleh karena itu beliau berpesan melalui hadisnya untuk memelihara anak yatim yang sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. Dan sebagaimana yang saya telah katakan bahwa pesan tersebut tidak hanya semata-mata wahyu dari Allah, tetapi wahyu yang sebelumnya telah menjadi pengalaman hidup Rasulullah SAW. Beginilah pesan beliau, mengingatkan kepada setiap muslim untuk memberikan perhatian terhadap anak yatim dari umat Islam yang ada di timur dan di barat. Di antara mereka ada yang kehilangan ayah kandung, ada yang masih menyusui, ada yang tidak mempunyai pakaian dan tempat tinggal, ada yang tidak memiliki makanan dan minuman. Dalam waktu yang sama, ini saya sampaikan tadi, hikmahnya musuh-musuh Islam datang menawarkan jasa terhadap mereka. Coba antum lihat bagaimana ya kalau terjadi satu musibah menimpa kaum muslimin di satu negeri, di satu daerah, bagaimana orang-orang di luar Islam, ya, anak-anak kecil kaum muslimin diambil oleh mereka. Coba antum perhatikan, ketika ada satu musibah, ya, orang-orang misionaris bagaimana berusaha untuk menarik anak-anak kaum muslimin. Kalau bukan kita yang memberikan perhatian kepada mereka, siapa lagi? Nah, kata beliau, dalam waktu yang sama musuh-musuh Islam datang menawarkan jasa terhadap mereka. Mereka mengambil alih pemeliharaan untuk mengalihkannya dari agama Islam. Maka melalui pesan Nabi itu, mari kita renungi kembali betapa tinggi derajat orang yang memelihara anak yatim untuk mendapatkan terapi kelembutan hati di waktu pagi dan sore, dan untuk menyelamatkan anak-anak umat Islam dari serangan misionaris dan musuh-musuh Islam. Itu salah satu hikmahnya, ya, supaya mereka anak-anak yatim itu tidak diambil oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana kasihan, Masya Allah, antum selamatkan janda-janda. Jangan sampai mereka itu menikah dengan laki-laki awam. Tadinya mungkin suami pertama di atas sunnah, setelah dia meninggal, apalagi di umurnya yang masih muda, mungkin umurnya masih 19 tahun. Kan ada kan janda-janda yang umurnya masih lagi 20 tahun, 21 tahun. Iya teman-teman sekalian, betul. Banyak kita dapati akhwat-akhwat yang tadinya dia berpenampilan sunnah, ya, cadarnya Masya Allah, jilbab syar'i, jilbab panjang, tapi ketika dia menunggu harapan dari antum-antum, tapi itu pun tidak terwujud. Tidak ada satupun dari antum yang datang. Akhirnya yang datang orang yang tidak ngaji. Orang yang datang yang tidak ngaji. Dan dia sebagai fitrah dia sebagai seorang wanita, sering kita sampaikan, kalau dia masih di atas fitrahnya kan, butuh kasih sayang dia. Akhirnya dia terima lamaran tersebut. Ketika dia menerima lamaran tersebut, dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak ngaji, tidak paham sunnah. Mau tidak mau dia harus ikut suami. Setelah menikah, cadar pertama yang dilepas. Sedikit demi sedikit jilbab yang tadinya panjang mulai pendek. Lama kelamaan dilepas jilbabnya. Dan itu terjadi. Di mana antum? Di mana antum? Di mana antum berada?
Tadi lagi satu biodata masuk ke saya. Jarang saya di Japri biodata ikhwan, jarang sekali, hampir tidak ada. Yang banyak itu biodata akhwat. Tadi baru masuk satu. Tadi sebelum ke sini, tadi sore, sebelum dijemput tadi, satu biodata masuk. Insyaallah ya. Oke, kita lanjut. Yang sudah menikah bersyukur, alhamdulillah. Jaga rumah tangga dengan baik. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Semoga antum berdua diberikan keberkahan dalam suka dan duka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Jadi Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi kalian di atas suka dan duka. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan halaman 73. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Talib. Setelah meninggal ibunda tercinta Aminah di umur 6 tahun, maka pengasuhan diambil oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau Abdul Muthalib kita kenal seorang yang terpandang di Mekah. Dan ternyata kakeknya ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena dulunya kakeknya ini cinta kepada bapaknya Abdullah. Ya, dan kita sudah sebutkan ya bagaimana peristiwa Abdul Muthalib ketika ingin menyembelih Abdullah, bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak yang sangat dicintai oleh kakeknya. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, Abdul Muthalib ini kebiasaan dia selalu duduk di bawah naungan Ka'bah. Dan ada permadani yang khusus untuk Abdul Muthalib yang tidak boleh diduduki oleh selain beliau. Bahkan anak-anak beliau Abdul Muthalib, artinya paman-paman Nabi, tidak ada yang berani duduk di permadani Abdul Muthalib kecuali sosok manusia satu orang, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad yang duduk di kursi tersebut, kakeknya biarkan, jangan diganggu. Ini cucu kesayangan saya ini. Jadi memang sudah dari kecil disayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu teman-teman sekalian tidak berlangsung lama. Pengasuhan Abdul Muthalib kakek Nabi SAW itu tidak lama, sampai 8 tahun. Jadi 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakek Nabi SAW Abdul Muthalib, yang kemudian meninggal. Umurnya itu sekitar 80 tahun lebih. Ada yang mengatakan 82 tahun umur kakek Nabi Abdul Muthalib meninggal. Setelah itu pengasuhan di umur 8 tahun ke paman beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Talib. Dan paman beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Talib juga orang yang sangat cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Beliau pamannya Abu Talib ketika Nabi dinobatkan sebagai seorang rasul berdakwah, bukankah beliau adalah orang yang terdepan di dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemanapun Nabi SAW pergi, pasti ada Abu Talib yang senantiasa membela Nabi SAW. Cuman Allah berkehendak bahwa Abu Talib mati di atas kekufuran. Abu Talib tidak merasakan manisnya Islam, padahal dia tahu kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu ditahu oleh pamannya, dan itu terungkap dalam satu syair yang disebutkan oleh Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku tahu bahwa agama yang terbaik yang dianut oleh manusia adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina.
kalau sekiranya bukan cercaan dan makian dari orang-orang yang ada di sekitarku, sungguh kalian akan melihat aku memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu yang menjadikan Abu Talib itu tidak beriman, tidak masuk Islam, karena takut cercaan makian dari orang-orang yang di sekitarnya. Dan ada hikmah tersendiri ya, kematian Abu Talib di atas kekufuran. Ya, pertama karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan Abu Talib membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy tidak memerangi Abu Talib. Kenapa? Ya karena satu kekufuran. Sama-sama mereka satu golongan, makanya mereka tidak musuhi Abu Talib. Mereka lihat Abu Talib, makanya mereka tidak mengganggu Nabi SAW dari secara fisik, karena ada Abu Talib. Mereka melihat Abu Talib yang satu golongan dengan mereka. Kalau Abu Talib beriman, pasti dakwah Nabi tidak akan berkembang, karena mereka akan memusuhi Abu Talib. Nah, itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Abu Talib tidak beriman. Dan tentunya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari 8 tahun sampai beliau dinobatkan sebagai seorang nabi dan rasul, akhirnya paman beliau pun meninggal. Orang yang senantiasa membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di akhir kehidupan Abu Talib kita tahu bersama, dan mungkin antum tahu kisahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berargumen nanti di hadapan Allah untuk membela dirimu. Tapi orang-orang yang terdekat dengan Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu bi an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Itulah yang menjadikan Abu Talib tidak beriman, tidak mengucapkan satu kalimat ini, kalimat yang sangat agung. Kalau sekiranya diucapkan itu bisa menggugurkan kekufuran dia, bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan, cuman tidak diucapkan. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, karena dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ini pentingnya teman-teman sekalian untuk kita tanamkan bahwa hidayah itu milik Allah, hidayah itu taufik. Kita hanya diberikan hidayatul irsyad. Tugas kita itu cuman mengarahkan, cuman membimbing saja, cuman menegakkan hujah-hujah di hadapan manusia. Dan memang kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang. Jadi kita ditugaskan untuk apa? Sekedar menyampaikan saja, bukan memaksa orang. Begitu di dalam berdakwah. Entah kita berdakwah untuk keluarga kita, istri kita, suami kita, ingat kita tidak diperintahkan untuk memaksa, tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan. Itu pun harus disampaikan terus menerus. Kalau dia tolak, terus sampaikan sampai dia menerima kebenaran. Tapi teman-teman sekalian, ini sedikit kisah dari kematian Abdul Muttalib dan kematian paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan setelahnya. Nanti kisah Abu Talib itu akan datang penjelasannya itu secara rinci. Masuk pada penjelasan apa? Kita mau baca lagi? Atau cukup? Kita mau baca yang disampaikan oleh penulis? Oke, kita baca ya. Rasulullah SAW bersama kakeknya Abdul Muttalib setelah ibunya Aminah meninggal. Dia menyantuninya dan sangat sayang kepadanya. Bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anaknya. Dia mendudukannya dekat tempat duduk Abdul Muttalib, permadani yang dipakai oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebagai seorang tokoh memiliki tempat duduk dekat Ka'bah yang tadi
ana sampaikan. Tapi kita langsung kita langsung pada kata penulis, namun pemeliharaan itu tidak berlangsung lama karena setelah 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal. Dari 6 tahun sampai 8 tahun, berarti 2 tahun. Di saat usia Rasulullah SAW sudah 8 tahun. Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibu mereka adalah Fatimah binti Amr bin Auf. Jadi dari Abdullah bapak Nabi dengan Abu Talib dan Zubair, ini satu bapak satu ibu, seayah seibu. Adapun saudara-saudara yang lain itu hanya seayah saja. Makanya Abu Talib tidak heran beliau sangat sayang kepada Nabi SAW karena pamannya Nabi Abu Talib dengan bapaknya Nabi Abdullah itu satu ayah satu ibu. Ya, karena Abdul Muthalib itu punya beberapa istri. Kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kakek Nabi Abdul Muthalib itu orang terpandang di Mekah ketika itu. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Dan orang-orang Mekah dahulu ketika dia punya jabatan, kekuasaan terpandang, maka kebiasaan mereka adalah banyak menikah, punya istri yang banyak. Maka dia gengsi. Anak terpandang punya kekuasaan, jabatan, masa cuma satu istri? Dia menikah ya. Dan pada saat itu dia cuma punya anak namanya Haris kan. Akhirnya dia menikah banyak. Kemudian menikah dengan seorang istri namanya Fatimah. Dapat anak 3 orang, Abdullah bapak Nabi, kemudian Abu Talib paman Nabi, dan Zubair. Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibu mereka adalah Fatimah binti Amr. Oleh karena itu sebelum Abdul Muthalib meninggal, dia berpesan kepada Abu Talib untuk memelihara Muhammad SAW. Jadi wasiatnya siapa? Kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib, untuk memelihara Muhammad kecil SAW. Abu Talib adalah orang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Ya. Dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia tidur bersamanya dan pergi bersama Nabi SAW. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemanapun Nabi pergi, di situ ada Abu Talib. Makanya orang-orang Quraisy sulit untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau miskin. Makanya di masa remaja nanti kita akan pelajari setelahnya itu apa? Nabi mengembala kambing. Kenapa Nabi mengembala kambing? Salah satu tujuan Nabi mengembala kambing untuk membantu keuangan paman beliau, Abu Talib, karena Abu Talib miskin. Nabi tidak ingin menjadi beban di dalam kehidupan Abu Talib, makanya beliau kerja. Nanti kita akan sebutkan apa hikmahnya. Kenapa Nabi mengembala kambing? Ini kita akan selesaikan dulu ini. Abu Talib adalah orang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Dia miskin, dia punya tanggungan. Dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia tidur bersamanya dan pergi bersamanya. Saya akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan pemeliharaan Abu Talib terhadap Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil dan perlindungannya pada waktu besar. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Jadi 40 tahun lebih Abu Talib itu merawat Nabi SAW, menjaga Nabi SAW. Di 40 tahun lebih menjaga Nabi SAW, merawat Nabi SAW, tapi Allah tidak kasih hidayah orang terdekat dengan Nabi SAW. Ya, kita sudah sampaikan dan sering kita sampaikan bahwa ini juga menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi tidak maksum. Ya, keluarga Nabi tidak maksum. Yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul. Keluarga tidak mungkin harus maksum dengan Nabi. Buktinya Abu Talib mati di atas kekufuran. Abu Lahab paman beliau SAW mati di atas kekufuran. Abdullah bin Abi Umayyah sepupu Nabi, pembenci Islam, sepupu Nabi. Ibrahim bapaknya kafir, Azar, bukan sekadar penyembah patung, tapi pembuat patung. Itu dosanya luar biasa. Dia yang membuat patung-patung supaya orang sembah.
Itu bapaknya sendiri, Ibrahim. Istri Nabi siapa? Nabi Lut. Anaknya Nabi Lut. Istrinya ya, Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir. Itu menunjukkan bahwasanya keluarga para nabi, para rasul tidak maksum. Yang maksum hanya mereka. Maka jangan pernah merasa bangga dengan keturunan Nabi SAW. Tidak ada jaminan. Kalau memang benar keturunan Nabi, alhamdulillah, satu kemuliaan itu. Tapi kalau cuma sekedar sekedar sangkaan mengklaim keturunan Nabi, ya semua orang bisa mengklaim keturunan Nabi kan. Yang penting satu modalnya apa itu? Hidung mancung. Kalau antum hidung mancung, silakan klaim diri antum sebagai Habib, keturunan Nabi. Boleh. Kalau pidato jangan sesekali antum klaim antum keturunan Nabi. Sudah dari hidung saja antum sudah berdusta. Jadi kalau ada datang, oh anak ini Habib keturunan Nabi, antum lihat hidungnya pidato, ya sudah berdusta dia. Nggak mungkin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan sebutkan apa kata beliau. Apa tadi kata beliau? Saya akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan pemeliharaan Abu Thalib terhadap Nabi SAW pada waktu kecil dan perlindungannya pada waktu besar. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Dia melawan kaumnya. Siapa dia? Abu Thalib melawan kaumnya di Mekah karena membela Nabi Muhammad SAW hingga dia meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Abu Thalib meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah Nabi dinobatkan sebagai seorang Nabi dan Rasul, 10 tahun setelah itu Abu Thalib mati, meninggal. Penjelasan tersebut datang tatkala membahas tentang wafatnya Abu Thalib pada pembahasan yang ketiga dari pasal yang ketiga dari buku ini. Jadi akan datang penjelasannya ya. Pada kesempatan itu kami akan memberikan komentar dan pembahasan yang lebih jauh lagi dalam masalah ini terkait dengan apa? Peristiwa Abu Thalib di dalam membela Nabi Muhammad SAW yang datang insyaallah penjelasannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada penjelasan Rasulullah SAW mengembala kambing. Ini di masa muda remaja Nabi SAW. Nah, teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Jadi semua nabi-nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti pernah mengembala kambing. Ada hikmah tersendiri kenapa mereka mengembala kambing. Di antaranya apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surat Taha ketika Musa alaihi salam mengatakan qala hiya asaya atawaqqa'u 'alaiha. Nabi Musa itu kan punya tongkat yang sering Nabi Musa bawa ke mana-mana. Itu kata Nabi Musa, hiya asaya, ini tongkatku atawaqqa'u 'alaiha. Tawakka dari kata tawakka'u yatawakka'u. Aku bertelekan dengan tongkat tersebut, aku bersandarkan dengan tongkat tersebut di tempat sandaran Nabi Musa alaihissalam. Wa ahussu biha ala ghanami. Kedua, fungsi dari tongkat itu untuk apa kata beliau? Aku pukul ya dengannya untuk kambingku, untuk mengerahkan kambing, mengembala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku kata Nabi Musa alaihissalam ada lagi keperluan lainnya yang aku pakai dengan tongkat tersebut. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu pasti mengembala kambing. Tapi apa kata penulis? Pembahasan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad
telah dijelaskan. Kita sudah sebutkan ya, ketika beliau bermain dan beliau mengembala kambing, datang dua malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, kami pada suatu saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat bernama Marzahran. Kami memetik buah yang matang dari pohon bernama Al-Araq. Nabi berkata, pilihlah yang berwarna hitam. Kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya baginda pernah mengembala kambing. Maka Nabi SAW berkata, iya, tidak ada seorang Nabi kecuali telah menjadi pengembala kambing, atau sekitar itulah maksudnya, kata Nabi SAW. Atau hadis yang kita sebutkan tadi pada riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang apa hikmahnya? Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing di masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hikmah yang diambil dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, pertama, kita akan berhenti sejenak mengenai pengembalaan kambing yang merupakan pekerjaan setiap nabi. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang tidak mengembala kambing. Mengapa para nabi menjadi pengembala kambing? Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, ulama berkata, hikmah di balik pengembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Jadi ketika Nabi SAW mengembala kambing, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mampu untuk bersabar, bisa mengatur urusan umat yang banyak. Jadi sebelumnya itu harus mengatur kambing-kambing dulu, karena kambing ini binatang yang keras kepala ya yang suka membangkang terhadap tuannya, iya kan? Makanya seorang nabi itu dididik kesabaran dia, mendidik kambing, mengarahkan kambing. Nanti akan terdidik dan dewasa nanti ketika beliau dinobatkan sebagai seorang nabi dan rasul, akan mengurus urusan umat yang sangat banyak. Dan kambing ini salah satu binatang yang ada keberkahannya. Jadi kambing salah satu hewan yang ada berkahnya yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengurus umat ini tidak mudah teman-teman sekalian, butuh kesabaran. Makanya yang bisa mengurus umat itu hanya seorang laki-laki, bukan perempuan. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Tidak benar. Dalam Islam sekali lagi, seorang wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin tertinggi. Apapun dia memimpin dalam satu lembaga, misalkan dia menjadi seorang rektor, sebenarnya dalam Islam tidak dibenarkan. Yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin itu adalah laki-laki. Dan Nabi SAW bersabda apa? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan-urusan mereka kepada seorang wanita. Karena wanita itu pertama dia lemah. Wanita itu lemah, tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kuat, aja. Lemah. Kedua, perempuan itu kan kurang akalnya dan kurang agamanya.
Kan Nabi SAW kan telah menyebutkan tentang kurangnya akal wanita itu. Tapi ini bukan menunjukkan bahwasanya perempuan itu terhina, direndahkan, tidak. Apa maksudnya kurang akal? Telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya persaksian dua orang wanita itu sama dengan satu persaksian seorang laki-laki. Apalagi wanita itu lebih mengedepankan perasaan. Makanya ketika antum bilang anak mau poligami, dia langsung nangis. Iya. Dia tidak seperti laki-laki. Coba antum sesekali antum katakan ke istri, anak mau poligami nanti. Coba lihat bagaimana respon istri. Coba sesekali. Tapi insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya karena sudah 7:30 ya. Kita pertemuan selanjutnya saja ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله